Jamaah gelombang 2 menuju Makkah. Jamaah menerima tiket bis dari Naqabah untuk perjalanan antar kota perhajian selama di Arab Saudi. Meskipun sudah terbentuk regu atau rombongan, pada waktu menaiki dan mengisi tempat duduk di dalam bis, regu dan rombongan dapat dipecah untuk sementara waktu selama dalam perjalanan. Dan setibanya di pemondokan, anggota regu atau rombongan yang terpisah dapat bersatu kembali. Jamaah diberangkatkan ke tempat pemondokan atau pemukiman dengan menggunakan bis yang sudah disediakan. Jamaah gelombang 1 dan 2 tiba di Makkah. Sesampai di pemondokan, ketua rombongan turun dari bis untuk mengambil kunci kamar jamaah. Jamaah haji turun dari bis dengan teratur dan menempati pemondokan. Pemondokan di Makkah disediakan bagi jamaah haji untuk kurang lebih selama 28 hari berdasarkan qur'ah atau undian di tanah air. Gedung pemondokan yang ditempati semuanya bertingkat. Gedung yang bertingkat 4 ada yang menggunakan tangga dan ada yang menggunakan lift. Sedangkan gedung yang bertingkat lebih dari 4 tingkat semuanya menggunakan lift. Harap antri dan berhati-hatilah saat menggunakan lift, karena kapasitas atau muatan lift sangat terbatas. Bagi yang fisiknya kuat disarankan naik tangga, supaya tidak berdesak-desakan di dalam lift. Setelah seluruh jamaah haji satu kloter menempati kamar-kamar dan istirahat cukup, baru kemudian melaksanakan tawaf dan sya'i secara beregu atau berombongan. Dipandu oleh mursyid yang disediakan oleh maktab, dikoordinasikan oleh ketua kloter. Untuk menghindari tersesat jalan, agar memperhatikan letak pemondokan yang ditempati, nomor maktab, nomor rumah, sebelum berangkat ke Masjidil Haram. Setiap gedung di Makkah dipasang stiker dan neon box merah putih bertuliskan tahun dan nomor rumah. Apabila pergi ke Masjidil Haram, sebaiknya secara berombongan atau beregu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pada hari pertama, jamaah yang sudah berada di Makkah bersiap-siap untuk memulai kegiatan menuju Masjidil Haram untuk tawaf, berdoa di Multazam, sholat sunat di Maqam Ibrahim, sholat sunnah di Hijr Ismail, menuju Mas'a atau tempat sya'i untuk melaksanakan sya'i sebanyak 7 kali, mulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Kegiatan di hari kedua dan seterusnya adalah sholat berjamaah di Masjidil Haram, juga melakukan ibadah sunnah lainnya, beristirahat dan berziarah ke tempat-tempat bersejarah. Tawaf. Ketika melihat Ka'bah, jamaah haji berdoa. Doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. Atau membaca doa lain yang lebih pendek. Syarat sah tawaf. 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat. 3. Berada di dalam Masjidil Haram. 4. Memulai dari Hajar Aswad. 5. Ka'bah berada di sebelah kiri. 6. Di luar Ka'bah, tidak di dalam Hijr Ismail. 7. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. 8. Niat tersendiri. Apabila tawafnya itu berdiri sendiri, tidak terkait haji dan umroh. Tawaf dilakukan sebanyak 7 putaran. Setiap putaran mengucap doa, dimulai sebelah kanan sejajar dengan Hajar Aswad, dan posisi Ka'bah ketika kita mengelilinginya berada di sebelah kiri.
pada waktu melakukan tawaf dilarang menyentuh dinding Ka'bah dan Hijr Ismail. Makom Nabi Ibrahim. Makom ini terletak agak jauh sedikit dari Ka'bah, berupa bangunan kecil yang beratap dan dindingnya berkaca. Selanjutnya menuju Ka'bah untuk memulai tawaf. Bagi jamaah laki-laki dengan membuka pundak kanan, kain ihramnya dilewatkan di ketiak kanan dan separohnya di atas pundak kiri. Doa tawaf. Berdiri di sebelah kanan sejajar dengan Hajar Aswad yang berada di sebelah kiri. Apabila memungkinkan mencium Hajar Aswad, tapi bila tidak cukup mengisyaratkan tangan kanan ke arah Hajar Aswad dengan mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Dibaca dari mulai Hajar Aswad sampai dengan rukun Yamani. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad membaca doa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Ketika mendekati Hajar Aswad, apabila memungkinkan menghampiri dan menciumnya, tapi bila tidak, cukup memberikan isyarat tangan dengan mengucap Bismillahi Allahu Akbar tanpa harus berhenti ketika melewatinya. Kemudian lanjut melakukan tawaf putaran kedua dengan membaca doa sampai di rukun Yamani. Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana abduka wa ibnu abdika wa hadza maqamul a'idz bika minan nar. فحرم لحومنا وبشرتنا على النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقني الجنة بغير حساب. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Begitulah seterusnya tawaf putaran ketiga sampai dengan putaran ketujuh dilakukan dengan terus berzikir kepada Allah dan memohon ampunannya. Hikmah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri dari rukun Hajar Aswad, sedangkan Ka'bah berada di sebelah kiri. Ka'bah adalah pusat atau kiblat ibadah umat Islam. Disinilah di Baitullah ini kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf merupakan sarana pertemuan kita sebagai tamu dengan Sang Khalik dengan mengelilingi Ka'bah disertai dengan zikir dan berdoa dengan khusyuk.
Ka'bah menjadi pusaran dan pusat peribadatan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf merupakan simbol perjuangan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatukan langkah dan memusatkan hati kepada Sang Pencipta demi mendapat ridhonya.